ngejimat-jimat tersendiri gitu. Agak nggak ngerti sih saya sebenarnya sih. Karena Tapi aduh, tanpa gimana ya? berlama-lama. Here we go. Wow. Dan apalagi sama tim Indonesia. Jangan deh berani-berani ngelepas yang namanya Selena. Baik dari Udil, baik dari Frieza, dua pemain ini sangat-sangat baik dalam penggunaan Selenanya. Sekat beda masih menjadi hero yang Your team sangat is mengganggu, banned. apalagi dari early to late game-nya. Nah, dan Natalie juga nggak dilepaskan apalagi dari Your coach team Uduk is Rice ya, alias nasi uduk nih ya. Masih lemah aja sekalian ganti nama. Kalau Alter Ego sendiri itu bermain dengan 3 core sekaligus gitu loh. Ini akan mengakibatkan sebuah pertempuran ataupun serangan yang diberikan oleh Alter Ego. Alter Ego itu akan sangat-sangat mengerikan sekali. Ya, dan kalau kita lihat juga dari seorang Liu Murphy sebenarnya sangat baik dalam penggunaan Natalia. Tapi agak sedikit bingungkan juga kenapa mereka yang nge-ban karena Natalia. Seharusnya mereka bisa mendapatkan advantage ketika mereka mendapatkan Natalianya. Tapi lihat di sisi lain, selain Benedetta, Brody juga sempat di-ban kali ini ya. Brody. Kenapa sih lo emosi banget dari pagi? Dong? Bener juga, nggak salah gitu loh. Ya, Awas jatuh ya. satu hero terakhir dan itu Your adalah team is Esmeralda. banned. Sementara itu dari Geek Farm, siapakah yang akan mereka hilangkan? Jauhead juga masih terbuka, dilepaskan atau tidak? Kita akan menyaksikan sesaat lagi. Yes, masih banyak sebenarnya kalau kita ngomong Jauhead, Lunox, Yap. Barats masih menjadi priority yang cukup tinggi, tapi sampai saat ini belum di pick ataupun di ban. Dan satu ban terakhir masih ada kemungkinan untuk nge-ban ke arah apa ya, hero-hero yang Hilda, masih ada chance untuk nge-ban ke arah Hilda. Yup, dan ternyata Jauhead ya. Your team Tidak is boleh picking. pakai Jauhead. Hilda masih terbuka. Lunox. Wow, Lunox langsung. Your team Tanpa is berbahasa-basi ya, picking. kita Yap. tahu itu salah satu signature juga dari Udil, powernya Udil bagaimana dengan Lunox. Dan Barats ini seperti agak sedikit terdinai sih kalau menurut aku pribadi, karena Barats itu sangat lemah lawan Lunox. Iya, cuman kan makin kesini-sininya Lunox juga bergeser nih posisi yang tadi mungkin biasa kita lihat ada di mid, yang dulu ya pernah menjadi core utama juga. Lunox ini berubah menjadi support system ada di mid juga. Nah sekarang juga masih sering banget kita ngelihat kalau Lunox berada di offlane gitu loh. Betul, Nah betul. sekarang Lunox sudah diambil, yang menggunakan Ahmad apa Udil gitu. Feelingku sih Udil. Pilih Civela Udil. Feelingku Udil. Karena sekarang kalau Lunox ditaruh set sih ya, Lunoxnya bisa kaya banget. Tapi apa ya, lagi banyak hero lagi yang lebih bagus kalau ditaruh di side. Oke. Penggunaan Wan seperti yang digunakan Pai kemarin, atau penggunaan hero-hero seperti Barats yang bisa mereka ambil karena Harit dan juga Lapu-Lapu sudah di-lock sama Geek Fam. Yap. Yang menarik juga di sini adalah Harit bisa ditaruh di 3 tempat. Benar. Jungle bisa, Gold lane bisa, Gold lane bisa. support bisa. Iya, itulah. Gimana ya? Mohon maaf sih. Ini yang pencetus-pencetus yang kayak begini ini sebenarnya siapa coba? Ya nggak apa-apa, asal jangan tinggi aja. Udah lama kita tidak melihat itu. Loh, Tapi kamu nggak nonton. kemarin ada di minggu yang lalu. Eh? Itu pas aku nge-cash. Kamu baru lihat minggu lalu. Aku tadi malam 30 dan 3. dia pakai strategi gini dan Ada menang. menang gamenya. Tapi abis ini kalah karena mobil. Oke. Ya tapi lihat Lunox kali ini diambil bersama dengan Barat. Berarti combo-wombonya bakal super gila banget. Dan Wow. Baxia juga di sini. Baxia yang seharusnya Baxia itu takut banget bersama kalau ketemu Lunox, tapi sekarang mereka setim harusnya akan semakin kuat lagi ya. Betul banget. Dan ini juga mendinai regen dengan adanya Tortoise Poisons dari seorang Baxia. Ini bakal mendinai dari Lapu-Lapu karena regen dari Lapu-Lapu itu bakal menggila. Apalagi ketika memiliki 12x di tangan Lapu-Lapu sendiri. Bisa menjadi power banget dari seorang Lapu-Lapu. Tapi Tortoise Poisons bakal jadi problemnya. Iya, benar. Ini bisa aja nanti dari Lunox sendiri menggunakan Enoden, Necklace of Duren, ataupun dari hero-hero yang physical attack juga mereka menggunakan si Halberd. Belum lagi udah ada Baxia seperti yang diucapkan oleh Civela barusan gitu. Akan ada 3 aspek yang mempengaruhi regen SP yang dimiliki oleh anak-anak Geek Farm gitu. Satu ada Enoden, nanti kemungkinan dipakai. Ya. Kedua, kemungkinan si Halberd. 3. Ada Baxia. Poison. Ada Baxia. Keempat gimana? 40. Keempat kayaknya nggak kuat lagi tuh, nggak ada lagi tuh cerita keempat tuh ya. Gitu. Nggak bisa ngerjain SP ini gimana, weh? Kagak gerak. Oke, tapi last pick dari Akai di sini menjadi salah satu questionable stuff kalau buat Yap. aku. Kenapa?
kalau biasa pakai Akai, ini Your antara team kita mau is pecahin combo lawan, Benar. atau kita mau pick off hero-heronya dengan juga memprotek core kita. Core seperti apa nih yang bakal di pick sama Geekfam dengan adanya Akai? Karena ini seperti mendinai, oke, lu mau pakai Link, silahkan, gue udah siap di sini dengan Akai. Thousand Founder gue bisa develop seorang Link sendiri. Karena kita tahu si Celibo itu sangat nyaman dengan Link. Apa Lancelot, let's say. Sally Boy bisa dibilang ya mereka hero apa aja yang dikasih ke dia kayaknya bakal berjalan aja karena kita udah sering banget ngeliat dia pakai Your team Lancelot is oke, out. pakai Link oke juga, pakai Cloud juga ayo, pakai Isansin sama aja gitu. Betul. Banyak banget pilihan core untuk Sally Boy itu sendiri. Tapi balik lagi seperti ucapan dari Coach Nasi Uduk kalau mereka sekarang menggunakan 3 core untuk mengurangi juga nih beban yang ditanggung oleh Sally Boy gitu. Oke, tapi kalau kata Coach Navari, mereka tuh sangat siap dengan segala hal. Ya. Bahkan dalam masalah draft pick pun mereka merasa mereka punya Your agresi yang team sangat is luar out. biasa besar. Terlihat sebenarnya dari 2 hero yang mereka miliki, Harit dan juga Hari dan Lapu-Lapu. juga Lapu-Lapu, belum lagi Rimam yang telah terjadi ke Lapu-Lapu sekarang ya. Sakit banget seluruh tubuh yang udah ada di dalam Lapu-Lapu itu sendiri. Belum lagi kita ngeliat nantinya kalau udah ada ranking slash gitu ya. Itu dengan putaran yang terakhir dengan 420 tambah 210% physical attack yang bisa ditancapin ke tubuh lawan. Dan jangan lupa juga dengan Bravest Fighter yang sekarang cooldownnya 15 detik 40 baru rotasi ke atas. Ke tengah keluarin Bravest Fighter udah 2 kali tuh. Males ya. Males sih kalau aku sih pribadi sih Kalau ya. aku tuh kalau deket tuh males ngeliat Justice Blade-nya kayak ngelemparin 2 itu kan. Tapi kita lihat kali ini Cloud dan juga Wan yang telah Your dibuang. team is Link dan picking. juga Lancelot yang harusnya jadi hero untuk alter ego juga dibuang. Ini Baby digiring Ruka. kemana ya? Baby Ruka, apa yang bakal kamu coba untuk pick? Hayabusa, Hellcat masih terbuka dengan sangat lebar. Tapi masalahnya hero alter ego-nya tebel-tebel banget. Iya. Sejauh ini kalau bisa dibilang ya untuk hero-hero yang masih sering dipakai, contoh seperti ya Roger masih bisa diambil, lalu untuk marksman-nya wow. Marksman-nya juga udah ada One dan juga Cloud yang di-ban gitu. Apalagi pilihannya Sansin pun masih ada sejauh ini kalaupun memang mau diambil sekarang. Mungkin itu udah menjadi strategi dari Alter Ego untuk mengarahkan Geekfam ke arah hero tersebut. Your team Yes, is tapi nggak di picking. reveal terlebih dahulu nih. Hero apa sih yang bakal dipakai nantinya sama Baby Ruka? Tamus dulu yang bakal dikasih lihat kali Yep. ini dari sisi Geekfam. Berarti di sini Frieza yang bakal menggunakan seorang Harit. Terlihat di sini dari hero yang mereka pick. Tapi kalau kita lihat dari Alter Ego, mereka harus reveal dulu. Gue mau pakai core apa ya, gitu kan? Yep. Buat Sally Boy masih ada Isansin, masih signature dari Sally Yep. Boy. Selain itu masih ada Roger juga. Salah satu gambaran dari Sally Boy lah ya. Apalagi kita tahu Roger gila banget. Benar, ini kalaupun nantinya Lunox yang berada di area mid, kemungkinan mereka masih Isushi. membutuhkan lagi. Oke, Isansin ternyata diambil oleh Alter Ego, satu hero terakhir. Aman. Yuzong masih terbuka kalau Lunox-nya ada di mid. Alice. Dan Oh, ternyata oh. Alice, oke Hmm, Lunox-nya di picking. mid, Alice-nya digunakan oleh Ahmad harusnya ya. Menariknya adalah Geekfam jadi agak kesulitan kalau mereka mau pakai marksman. Dengan adanya seorang Alice, Flowing Blood, Blood dan juga Blood Out bakal mengganggu banget position dari seorang marksman yang bakal Yep. dipick sama Geekfam. Tapi kalau nggak marksman apalagi? Karena pilihan assassin sudah mulai menipis kali ini. Karena tersisa dari seorang Hayabusa, dari seorang Hellcat. Lalu ya mungkin kalau kita pindah lagi ke sisi lainnya ada Roger. Kalaupun marksman yang mau menggunakan marksman juga sulit banget. Contoh kalau kita menggunakan Kari sini mungkin Speedy Like Will dan juga Phantom Step-nya bisa membantu lah sedikit pergerakan agar cukup kencang. Tapi tetap dengan menjadi core utama yang dibawa adalah Retribution gitu. Nggak ada lagi escapability tambahan yang bisa membantu hero tersebut untuk kabur apabila tiba-tiba ya Hellcat. langsung ditangkap. Tapi ternyata Hellcat lah pilihan baik. Oke. Menariknya mereka masih menerapkan sistem Hypercare. Yap. Hypercore yang mana mereka masih melakukan gold funneling terhadap satu hero saja, yang lainnya masih berfokus ke lane-nya. Seperti Frieza bisa di awal-awal bakal ambil ke arah mid lane, cari level terlebih dahulu, Zeus bakal money, lalu di sisi sampingnya bakal ada Lapu-Lapu dan juga Tamus yang Yap. harus mendapatkan levelnya mereka. Dan mereka nggak boleh kalah. Mereka Hero-hero seperti ini adalah hero yang sustainnya bagus di Yap. lane. Tapi ingat, lawan mereka adalah satu Alice, Benar.
Elis nantinya makin lama ya, hati-hati makin mid ke belakang juga harus berhati-hati dengan adanya Elis. Dan juga beberapa hero lainnya. Tapi untuk teman-teman semua ini dia pertandingan antara Alter Ego dan juga Kick Fam yang sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Jadi buat kalian semua tetap berikan dukungan dengan hashtag Indoprannya di kolom komen, banjirin aja. Dan jangan lupa emot tepuk tangannya juga ditancap. Kickfam mereka bertemu dengan Todak dan Todak juga menggunakan Lisansin. Akankah mereka menerapkan strategi yang sama untuk bisa membuat hero lawan itu tidak bermain ya? Tenang dulu, ini masih Sally Boy bosku. Cuman masalahnya ini Sally Boy gitu loh. Iya, mau dia pakai Lisansin sama seperti Todak, mohon maaf. Ini salah satu kebanggaan Indonesia juga. Iya. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini yang benar-benar miracle banget. Cara bermainnya juga sangat berbeda seperti yang lainnya. Dan kali ini Sally Boy sudah mulai masuk ke dalam jungle, sedangkan kalau kita lihat di area tengah kali ini ada Udil dan juga Leo Murphy yang bakal mencoba untuk mengganggu kehadiran seorang Frieza. Cosmic Fusion, Chaos Assault tapi tidak mampu mendapatkan apapun. Itu dia udah mulai berbahaya dengan competitionnya. Hanya saja Swan pun di bagian bawah memberikan sebuah perlawanan kepada Ahmad, di mana Ahmad pun harus tersudut di dalam outer turret yang dia miliki. Akankah dia melakukan teleport ke bagian gold? Enggak ternyata. Enggak ternyata. Tapi di sini Udil dan juga Leo Murphy berhasil memukul mundur seorang Frieza kali ini. Bakal kehilangan sedikit level, bakal kehilangan sedikit gold juga karena memang dengan recall itu tidak mengganggu banget lah di awal ya. 5 menit pertama mereka harus memaksimalkan posisi mereka. Motif Joker hanya untuk mengetahui posisi dari tiap pemain, harusnya dari Guskan dan belum ada yang mencoba untuk mereka lakukan. Benar, sementara Leo Murphy juga udah mulai melakukan sebuah rotasi dengan berubah. Nggak ada yang berhasil dia tabrak, nggak ada yang berhasil dia lihat. Sementara itu untuk Frieza di bagian mid, Udil pun memberikan Cosmic Vision-nya lagi harus mundur. Sementara Swan di bagian bawah memberikan sebuah pertempuran kepada Ahmad. 2 lawan 1, tapi ternyata wow, Sally Boy lah yang menjadi korban. Nah itu dia. The power dari Bravest Fighter di sini 300 plus 80% total physical attack yang bakal ngasih damage luar biasa besar dari Bravest Fighter bakal menggila banget di sini. Ini lapu-lapu dari real fighter, emang bener-bener bingung lah kita ngeliatnya. Bener banget, setelah di revamp terakhir ini lapu-lapu menurut aku jadi fighter yang super duper kuat banget dan regen ya ketika memiliki Bloodlust X itu harus ditakuti. Yap. Harus sangat Modal ditakuti. Bloodlust aja karena dia juga lebih terfokus untuk menggunakan skill-skillnya nih ya. Bener. Jadi Bloodlust X itu sudah menggila banget loh dari seorang lapu-lapu. Harus diperhatikan nantinya dari sisinya Alter Ego. Apalagi dari Udil mungkin ya, karena dia harus bikin item Necklace of Venus seperti yang kamu bilang. Benar. Namun di bagian tengah juga Zuns-nya harus pulang terlebih dahulu dengan Thousand Pounder. Apakah Zun bisa selamat sedikit satu? Speed terakhir pun gak bisa lagi membuat Akai itu bertahan, hilang sudah. Ya kalau udah dari rekening Chaos ya gimana mau pulang sih. Itu magic penetration dari seorang Lunox benar-benar memporak-porandakan HP yang dimiliki dari sisi Geekfam. Langsung menghilang dengan serbuan kayak begitu ya. Gak akan bisa pulang sih kalau kayak gitu Iya. sih, gimana? Sementara itu di bagian atas Leo Murphy harus menghadang dulu pergerakan dari Redpi dengan menggunakan Tamus. Kita lihat aja tadi untuk outer turretnya udah dicicil shieldnya loh. Duitnya harusnya banyak. Gold shieldnya di situ sudah dihabiskan kali ini. Tapi kalau kita lihat dari posisi Ahmad, dia harus balik secepat mungkin. Dia harus bikin Enchanted Talisman dan juga Book of Destiny. Jadi regen mananya nggak akan kurang-kurang banget. Karena nantinya itu bakal berpengaruh banget ketika dia melakukan Blood Out nih. 3 menit menuju 4 menit Pak Pulung. Satu sama. Cukup hasil permainan yang dipertontonkan oleh kedua tim ini. Pai juga di bagian atas. Udah semakin besar lagi dinosaurusnya. Jangan sampai punah ya Pak ya. Iya biasanya tiba-tiba dikeroyok rame-rame punah gitu Cipela. Dia ke pick off gitu. Tapi kalau kita lihat kali ini Leo Murphy bakal berhadapan dengan Zuns dan juga Swan. Leo Murphy sudah level 5 sedangkan Zuns kali ini tertinggal 1 level 4 saja. Agak sedikit tertinggal jauh dan kalau kita lihat di sini masih bisa disuruh pulang dari seorang Ahmad kali ini bakal melakukan cutting minion. Mereka masih melakukan slow phase banget dari sisi Alter Ego dan juga Geekfam. Sama-sama mengetahui kalau mereka butuh power itemnya mereka. Dari Hellcat juga masih butuh item yang dia pinginkan supaya ketika melakukan Deadly Stinger dia bisa langsung 1 kali combo saja. Oke, sementara untuk sisi gol, perolehan gol ya dari Sun sendiri itu yang bisa mengimbangi adalah Harin karena Hellcat sendiri tertinggal sekitar 600 gol. Udah ada Bloodlust yang diamankan oleh Swan. Harusnya dia akan semakin agresif lagi. Sementara itu di minimap kita lihat ada sebuah pergerakan dari Elis yang cukup maju
banget sih ini, dikeroyok habis-habisan. Akankah dia bertahan? Enggak, ternyata hilang sudah. 1 lawan 3 agak sedikit susah, apalagi sih ada transition dan juga deadly stinger dari Alalala. bakal ngasih damage yang besar. Tapi dia ke tengah pun 1 point kill berhasil diambil. Benar sekali, sementara itu untuk Baxianya cukup berani maju ke bagian depan dengan revitalize yang dia buka. Itu pun gak sanggup untuk memberikannya sebuah harapan agar bisa mempertahankan diri dan juga membuat rekan-rekannya bisa membalas keadaan. Leo Betul. Murphy hilang. Agak sedikit overdrive kalau menurut aku pribadi Yap. di situ dari Leo Nah, Murphy dan loh. lihat sebelah sana. Bravest Fighter dikeluarkan sama seorang Swan kali ini mengincar ke arah Udil, tapi dengan adanya Brilliance of Order masih bisa untuk pulang. Sally Boy mulai diancang-ancang kali ini sama seorang Freezer, tapi Chrono Dash-nya lebih difokuskan untuk nge-clear wave minion di arah tengah. Benar sekali, mereka masih terfokus untuk membersihkan minion di masing-masing lane. Masih cukup pasif lagi karena tadi pertempuran yang terjadi memang Ahmadnya sampai ke teras rumah orang gitu loh. Dia masuk sampai sejauh itu dan sekarang diulangi lagi oleh Ahmad. Akankah dia bisa dikeroyok lagi atau tidak di bagian atas sana? Cukup damai keadaan. Cukup damai keadaan dari Baby Ruka pun bakal fokus dapetin ke arah turret di arah atas. Sepertinya mereka masih berfokus dengan permainan objektif yang mereka miliki. Belum ada turret dari mereka yang tumbang, tapi mereka berhasil dapetin 1. Leo Murphy mulai mengetahui 3 posisi dari posisi teman-teman Geek Fam. Mountain Shocker ngecekin segala posisi, tapi Alisa nakal banget. Cuttingnya sih deep banget ya Pak Pulung. Cuttingnya sampai ke situ loh, kita akan lihat aja. Akankah Alter Ego hari ini bisa menumbangkan 1 turret yang dimiliki oleh anak-anak dari Geek Farm? Tapi ternyata sepertinya ini dia turret pertama yang berhasil dirubuhkan. Zaman Pos sudah dibuka, belum ada Thousand Wonder untuk lompat ke bagian depan. Sementara itu ditembak lagi. Udil memberikan sebuah damage kejutan. Iya, damage dari Udil pasti bakal menggila banget, apalagi dia menggunakan Impure Rage, jadi mana dia nggak akan habis-habis. Dia bakal gunakan Starlight Pulse untuk jaga-jaga, selalu nge-heal dirinya sendiri. Terus dia bakal bermain dengan Brilliance dan juga Darkening Chaos. Dia bakal continuous, apalagi ketika nanti dia membuat item seperti Holy Crystal dan juga Divine Glaze yang bakal lebih menyakitkan karena teman-teman dari Geek Fam sendiri. Tapi Swan, ternyata Renvi di sisi atas kali ini berhadapan dengan Sally Boy, cukup kesakitan. 1 yang terakhir. Ih, hilang udah si Pela. Waduh, panah berapi kayak begitu, punggungnya langsung kebakar ya. Kayak punggungnya Cornet kayaknya ya. Sementara itu udah langsung aja. Shadow Rush ke bagian depan, akankah ini bertahan? Sementara Ahmad berhasil untuk mendapatkan 1 orang Hellcard. Lompat ke bagian depan, tapi malah Hellcard yang harus hilang. Ditelan, diputar, dijilat, dilepahin. Wah, langsung Swannya dia harus pergi dari air ini. Dikeroyok dengan ada 2 orang. Masih cukup kuat. Ada yang tumbang sama sekali pemain dari Alter Ego. Sementara untuk Geek mulai dicicil 1 persatu. Turret pun mulai hilang, 1, 2, dan mungkin 3. Karena sebentar lagi di sisi atas pun turret bakal bisa tumbang. Tapi kalau kita lihat secara replay ya, di mana tadi Ahmad ini ketika melakukan shadow transition ke arah depan, yes, dia bisa dapetin Ahmad. Tapi ingat, dia itu memiliki Blood Out dan juga Blood Ew yang bakal sangat mengganggu. Dengan adanya mobilitas dari seorang Harit, ini jadi lebih gampang untuk menghindari pergerakan dari Alice. Dan itu ditukarkan 1 untuk 1. Tapi tetap ya, masih rugi banget karena Masih yang rugi berhasil yang didapetin adalah jungler dari tim Geek Fam. Iya gitu loh, malah Hellcat tadi yang memang seperti yang si Vela bilang dengan shadow transisi dan duluan langsung lompat ke bagian depan. Kalau mereka nggak bisa langsung nge-burst damage ke arah Alice dikasih waktu aja. Wah, kelar sudah. Oke, NOD menang. Oke, NOD udah dapat, tapi Renvi pun akan selamat atau tidak kali ini ya. Masih bisa mundur sedikit, masih sangat baik kali ini dari seorang Renvi. Harus berhati-hati, ingat kemampuan Alice dengan Flowing Blood-nya bisa masuk ke arah belakang dan mengganggu permainan dari Geek Fam yang mencoba jaga jarak nih. Apalagi nanti ketika Alice sudah memiliki Winter Trunkion. Males deh gue ngadepinnya. Biarin aja dah tuh, main sendiri. Dia kalau Flowing Bang ya udah bubar ya. Coy, yuk mundur yuk semuanya. Ya mundur semua yuk. Satu-satu ya Antri ya. Yuk, prit. Langsung mundur. Sementara Aduh. Pai sendirian aja, dia berhasil untuk membuat sebuah perimeter agar pemain dari Geek Farm itu tidak bisa maju ke bagian depan, memberikan space terhadap teman-temannya. Di bagian atas sana ada Yi, Sansin dan juga Alice yang bersama-sama, tapi Tamus pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Di bagian tengah Hellcat dan juga Harit
selalu berdua, belum mau memisahkan diri, melemparkan aja Justice Blade-nya ke bagian depan. Tapi itu pun gak berasa ke tubuh Pai. Iya, Lord Pai kan dia bukan resurrecting soon. manusia soalnya. Iya, Dia adalah dinosaurus. dinosaurus. Jadi nggak berasa semuanya tuh buat dia tuh Kulitnya nggak berasa. tebel dia ya. Iya betul. Gue nggak ngomong apa-apa ya Pak ya. Dia ngomong 40. Lord pertama pun udah hadir walaupun belum menit ke-12, tapi tidaknya dengan Lord yang pertama apabila bisa didapatkan oleh satu tim aja itu bisa membantu untuk bisa mendobrak pertahanan dari tim yang tidak memiliki Lord. Oke, tapi Ahmad memiliki concentrated energy di sini agak sedikit unik kalau menurut aku karena biasanya Alexa lebih berfokus ke arah Clock of Destiny, Lightning Sanction, atau Winter Sanction dan juga Holy Crystal. Tapi sekarang kita melihat dia memiliki yang namanya concentrated energy Yap. gitu loh. Dan tidak berfokus terhadap Divine atau Winter atau Holy Crystal. Ini menarik banget karena dia pengen dapetin lifesteal lebih lagi. Dia pengen Iya. lebih sustain lagi gitu loh Pak Dia Polo. pengen jauh lebih lama lagi berada di area pertempuran Betul. dengan konsentrasi energi yang dia ambil, bisa menambah lagi spell farm ataupun lifesteal yang dia milikin. Karena dengan makin banyaknya orang yang dia sedot, makin kenceng lagi darahnya, makin kenceng, makin lama lagi dia bisa bertahan dan itu pun bisa memberikan waktu kepada teman-temannya untuk bisa membabat habis seluruh lawan yang ada di area sekitar. Dan aku penasaran dengan item selanjutnya dari Lunox. Ini masih bisa menuju Holy Crystal, masih bisa menuju Divine Glaive. Divine Glaive antara dua itu nih, kalau Iya. Civela dulu, kalau aku Kalau langsung aku- Divine Glaive sih. Aku Divine Glaive. Aku sebagai mage- aku suka penetrasi gitu. Iya. Ini penetration magicalnya bakal gila banget apalagi karena lapu-lapu, Samus dan juga Akai kali ini. Tapi lihat Zone sebelah sana dihadapkan dengan 3 hero sekaligus. Masih bisa ngedodge dari Detona's Welcome seorang Pai, tapi Lordnya sudah mulai di Swan. Benar sekali, udah mulai dicolek-colek aja. Leo Murphy pun membantu untuk langsung memberikan sebuah damage ke arah satu player yaitu Zan. Zan pun harus mundur ke bagian belakang, tapi ternyata 1, 2, 3 player dari Alter Ego mulai maju, mulai membalikan keadaan. Dan bahkan Elisnya pun udah hadir, tapi untuk Isansin dapat waktu, dapat tempat untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Kayaknya ditunggu sampai menit ke-12 deh. Dikit lagi Kayaknya nih enggak. masalahnya. Kayaknya enggak sih. Kayak, oh enggak, dibabat Mereka habis nggak langsung. mereka nggak begitu memperdulikan itu. Yang penting mereka dapetin Lord, mereka bisa sambil nge-push karena mereka bisa dapetin at least outer turret entah Yap. itu di sisi atas atau di sisi bawah dan juga ya at least 2 turret mereka bisa dapetin lah gitu Benar, kan. karena masih ada inner turret di bagian atas, di bagian tengah dan di bagian bawah. Ya, dapat 2, dapat ya bisa lah langsung ditumbang kan ya. Betul banget. Jadi masih ada kemungkinan lebih berfokus ke arah sana. Lalu di Lord selanjutnya baru mereka bisa memfokuskan untuk masuk ke dalam inhibitor yang dimiliki sama teman-teman dari Geek Fam. Oke. Tapi kill per menitnya agak sedikit unik ya. Kalau kita lihat kemarin, ini cuma 9 total dari 12 menit setelah berlangsung di dalam line of Iya loh, game. pasif banget permainan antara Betul. kedua tim ini karena mungkin Respect satu sama lain. respect satu sama lain sama sudah membaca masing-masing permainan gitu. Betul banget. Dan kalau kita lihat secara gold difference, 9.000 dipegang, diungguli oleh Alter Ego. Yap. Dan Lord kali ini bergerak ke arah bawah nih Pak Pulu. Ini dia Lordnya, udah mulai masuk, udah mulai nabrak walaupun belum tebel-tebel amat. Tapi setidaknya memberikan waktu juga kepada anak-anak Alter Ego untuk bisa mendapatkan Invis Tarin yang ada di tempat lainnya. Udil mulai hadir di bagian belakang, dilompatin langsung. Sementara Sally Boy memberikan sebuah bantuan Revitalize tadi udah dibuka juga. Tapi Baby Ruka dengan adanya Dark Nightfall udah dibuka pun itu nggak bisa membuat dia bisa lompat dan maju ke bagian depan. Ya, Baby Ruka kali ini bakal jadi target utama dan Oke. kena flowing blood terakhir dari seorang Alice. Bye-bye goodbye kali untuk Baby Ruka. Randy mulai mencoba untuk mencari posisi yang enak. Tapi kita lihat dari Zun sekali ini mengganggu Leo Murphy. 1 lawan 3 akan sedikit berat untuk seorang Zun sekali ini. Tapi lihat sebelah samping. Dari Ini dia. sisi Randy pun berhasil di take down. Benar sekali, Zaman Force pun udah mulai tapi didorong langsung. Sally Boy bisa bertahan. Ternyata malah dicolok dengan aneh Trashless. Akainya pun terheran-heran dengan lemak yang begitu menutupi dan juga bulu-bulu pandai yang ada di tubuhnya. Mendadak ditusuk, wek langsung dengan Trashless hilang. Tadi kan dorong tuh Hurricane, toto di Trashless, wek gitu, hilang. Dan dia kali ini Alter Ego berhasil men-secure game pertama dari Best of 3 series yang mereka mainkan. Permainan sangat luar biasa dan mereka benar-benar berhasil nge-lock game ini dengan ya udah gue bisa end, gue langsung end. Benar. Satu kesempatan dia langsung end. Satu kesempatan langsung di end karena kalau kita berkaca dari game yang kemarin di saat Alter Ego bertemu dengan Ararki, mereka berkali-kali bisa mendapatkan